hari yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Kita akan mengawali perjalanan menuju ke Lombok, Bali. Perjalanan lebih kurang 35 jam perjalanan dari sini menuju ke Lombok. Insya Allah teman-teman sekalian, kita akan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat, semuanya happy, semuanya bahagia, semuanya senang. Sebelum ya kepada Bapak Haji Dodi Sudrajat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syada la ilaha illallah, syada Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kumaha da ramang sadena? Ada warga baru di sini yang belum ke Bali, Cung. Yang belum ke Bali siapa aja? Oh, iya. Baik. Iya, Badru. Itu sahabat Bapak, ya, sahabat Bapak 2000 berapa sahabat Badru teh? 2002 ya. Nah, sahabat Bapak sekarang sudah tour leadernya sudah sampai ke Mekah, sampai 35 hari di sana. Baru datang 2 hari yang lalu, udah berangkat lagi sekarang ke Denpasar. Beliau berbahagia, sahabat-sahabat sekalian. Beliau itu ketua tour leader se-Jawa Barat ya. Jadi teman-teman yang sudah siap jadi pembimbing berguru kepada beliau gimana cara menjadi tour leader guide ya. Semuanya sehat walafiat ya. Sehat? Oke. Titip Bapak satu adalah musibah ya. Jadi selalu ada musibah. Untuk agar musibah ini kita bisa menghindarinya, atau dengan musibah itu kita bisa dengan sabar, maka sahabat-sahabat sekalian, mendekatlah kepada Allah ya. Jadi jangan lupa zikirnya, lafaznya dengan lafaz Allah ya. Yang kedua adalah sholatnya jangan lupa ya. Di perjalanan ini jangan sampai Anda lupa dengan waktu sholat. Harus lebih hati-hati lagi. Yang terakhir tasakur ya, selalu bersyukur. Itu saja. Semuanya nggak ada lengkap, semuanya udah ya? Iya tuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah il-aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La ilaha illa anta salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Nas'aluka ijabal Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma yassir wa la tu'assir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada halangan, tidak ada kemacetan, tidak ada hal yang menghalangi kita, amin ya rabbal alamin. Baik, salam kenal teman-teman sekalian. Walaupun tadi sudah disebutkan nama saya Badru, jadi panggil aja saya Badru ya. Jadi kalau di rumah anak saya paling bungsu, dan saya ada perubahan ya secara biologis bulan purnama. Perjalanan jauh seperti ini belum ya. Oke, mungkin siap ya. Di payung kosong.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Tidak hanya tur gitu kan. Tapi kita sebagai Singkatan dari apakah Pak Sopati? ya. Ya. Apa? Oke. Tong di Kolomo. Selanjutnya tahun berapakah jembatan ini pertama dibangun? 2003 awal. 2005. Ya. 2005. Tahun berapa? 2002. Ya. 2001. Oke. Walaupun tidak tepat, tapi karena Ustadz harus dibetulkan. Bisi kawal lah kan. Boleh. Pembangunan bisa ki. Di mana? Di Gedung Sate. Ya. Bandung. Oh, udah. Di Gedung Sate. Ya, di Gedung Sate. Pendapat. Ya. Ulah salah. Apa disebut Gedung Sate? Ayo, Kang. Ada satenya. Oke, menang. Walaupun menjawab enggak, tetapi minimal ada niat untuk menjawab. Sepertinya ini tahu kenapa disebut Gedung Sate. Ada satenya. Iya, oke, betul. Ada satenya. Ini mau menjawab ini. Ada berapa bulatan tusuk sate? Ya, oke, berapa? Oke, ada tuh. 6, oke. Dia batat tadi gereja ada ya. Nah, ini nih komandan kayaknya tahu nih. Ya. Siapa? Kan? 8. Oke, 8 benar. Saking karena ada pertanyaan bisa nggak jawab ya, mah. Luar biasa. Weh, diantar dan salin. Haji Irwan. Irwan itu. Toilet itu toilet. Di depan. Pak gimana mah? Pas kejadiannya. Kami wisata sekarang lagi berada di Mal Gentong Haji Irwan. Ini salah satu mal gentong legendaris di Cirebon. Dan inilah bagaimana teman kalian mal gentongnya. Gentong. Ya. Luar biasa, selamat menikmati. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know. Don't break my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. There's a couple words I wanna say. Bapak dan ibunya. Jadi madrasah pertama itu bapak dan ibunya, maka dia sholat atau tidak, dia akan bilang duluan. Karena selalu ingat,
ini jangan-jangan Perses atau Muhammadiyah, tidak. Saya baca di online-nya Nahdlatul Ulama. Jadi sebelum pukul 39, kalau sejam itu sholat suruh itu ngasih informasinya jam 5:39. Jadi saya jam 5:35 harus berhenti. Nah, sudah berhenti, Bapak Ibu yang sudah batal boleh duduk. Ya, kemudian pas jam 5:39 kita sholat suruh, niatnya ya usolli sunatan suruh rakaat ini ya. Itu mau tidak pakai niat juga boleh. Jadi sholat suruh itu dilakukan setelah sholat subuh, tapi tidak bisa di rumah, harus di masjid. Jadi, karena itu kenapa kajian ba'da subuh itu selalu diisi sampai sholat menjelang sholat sunat suruh. Memang ini hampir hilang, banyak orang yang tidak selalu begini. Ini pasti Perses ya kalau nggak Muhammadiyah, tidak. Kalau Bapak mau lihat di kajian online NU, sholat suruh juga ada, tapi itu banyak tidak dilakukan. Karena sholat suruh itu sholat yang dilakukan setelah sholat subuh. Orang menunggu jam 5:39 di masjid itu pasti berat. Yang paling enak adalah jam 5:39 itu dalam kondisi mimpi. Gitu. Karena itu sholat suruh menjadi tidak familiar. Nah, Bapak dan Ibu berada di sini terpaksa ikut sholat suruh. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan. Yang rumahnya dekat masjid, usahakan habis subuh, sholat subuh jangan langsung pulang, tapi ikuti sholat suruh sesuai dengan tempat kita berada di mana. Masih terasa panas ya, mulai terasa panas. Biasanya kemarin saja masih dingin. 10 hari terakhir di sini paling tidur ada kemah. Anak saya pasang 2 kemah, jadi tidur di depan pintu kemah. Jadi siapa saja yang mau keluar masuk pasti melangkahi nafasnya. Itulah kakek yang luar biasa. Makanya semua dari Mas Kiki, anaknya 3, kemudian yang 1 nggak ada, kemudian cerita saja. Jadi bukan ceramah tapi bercerita. Kalau namanya bercerita, mungkin saya memang tepat. Karena apa? Suka dongeng dari dulu. Rupanya dongeng saya itu tidak berhenti setelah anak-anak besar. Sekarang itu kartu keluarga kami tinggal 2 bulan. Dari tanggal berapa? Beliau nggak ngerti, saya yang penasaran gitu. Saya baca gitu ya dari Google. Saya punya
punya bukunya tapi ada yang minjem. Sekian cara Allah membuat kita belajar. Cuma banyak orang yang tidak mau belajar dari cara Allah memberikan pendidikan kepada kita. Kenapa tadi? Akhirnya dia minum 2 botol yang panjang itu, ya kekenyangan. Putri nangis, tapi bukan nangis kekenyangan, nangis kelaparan. Nah itu sering terjadi. Makanya jangan dinikmati saja, tuh, seperti Pak Dian itu ya, menikmati sambil ini menikmati. Jangan dinikmati. Inside Bis di Jerobes di bagasi, silakan. Kalau saya sering sebetulnya kalau perjalanan itu lebih nyaman kita tidur itu di bawah di bagasi. Kenapa? Karena kan cangkeng kita lepek, ya. Jadi ketika sampai di tujuan teh seger bisa, fresh, ya. Ada kayak gitu. Ya, karena ternyata pas sampai di destinasi itu, enak sekali. Gitu. Yang di bawah itu tibra pisan, tapi dengan catatan harus tidak kuburan. Oh iya gini kuburannya gitu ya. Nah teman-temannya kan mandro juga. Jadi suasana jadi ya. Baik sahabat Toko Wisata Insan Golbuk, sekarang kita lagi berada di Magetan ya. Magetan itu sebuah daerah udah masuk ke provinsi Jawa Timur. Dia berada di kaki Gunung Lawu. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada sebuah gunung yang lumayan tinggi di Jawa Timur ya, itu ada di Gunung Lawu. Salah satu kaki gunungnya ini Magetan. Magetan itu berbatasan dengan Ngawi, dengan Madiun, dengan Ponorogo. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang pernah lewat jalan tol, salah satu gerbang tolnya Ngawi, salah satu tujuannya adalah ke sini ke Magetan. Yuk kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Jawa Timur ujung ke Banyuwangi sebelum kita menyeberang ke Pulau Dewata Bali. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah jalan kebersamaan. Kita sudah melewati wewengkon Magetan. Sekarang kita udah masuk wewengkon tol Magetan Madiun. Masih bersama Sikumi, Kang Risma dan co-driver kita Sikumis lagi. Bersyukur sepanjang waktu. Dan tolong hati-hati ketika ada keluar barang-barang bawaannya, karena dalam kondisi ramai di pelabuhan. Ini sebagai dampak lanjutan dari kepadatan tadi di perjalanan ya. Jadi karena menumpuk di kepadatan jalan di Probolinggo sehingga di sini pun sangat luar biasa.
Yang apa ya Pak? A ya. Silakan. Proses parkir dulu. Iya baik, sekali lagi selamat datang di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana ya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Ya, inilah penampakan dari Pulau Dewata Bali yang masih belum begitu banyak perbedaan dengan Pulau Jawa. Ya, sebentar kita uruskan dulu untuk administrasi. Ya, good morning, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita sudah berada di Pulau Dewata Bali ya. Kita masih satu checkpoint lagi ya, kebetulan sekarang tinggal 2 pengecekan, barusan sudah di Brimob, sekarang ini di Sub ya. Vaksin? Mandi nyedis? Ini vaksin ada gambar ya, gambar presiden ya teman-teman sekalian. Ini terminal lah ya, terminal perbatasan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali ya. Jadi selamat jalan ya. Dan di bentar ini mengingatkan kita ke objek wisata kayak Taman Mini, kemudian Taman Buah Mekarsari, pokoknya objek wisata yang dimiliki oleh keluarga Cendana ya, Ibu Tin, tahu Ibu Tin? Ya Pak Harto itu rata-rata di depannya ada Candi Bentar, karena orang zaman dulu ya, yang kejawen yang itu selalu menggunakan simbol ya, simbolik. Nah termasuk Hindu Bali ini serba simbolik ya. Jadi yang itu yang membedakan dengan Hindu yang ada di India. Nah, jadi di sini itu serba simbolik, semuanya menggunakan perantara, menggunakan media. Dari mulai ibadahnya mereka menggunakan media, ya,
Kemang dan lain sebagainya. Kemarin juga ada yang disebut dengan Sanang Sari, di dalamnya ada Banten ya, atau sesajen seperti itu ya. Dan yang disajikan itu apa? Makanan mereka yang dimakan di waktu itu. Jadi ketika mereka ibadah atau sembahyang pagi ya, sembahyang pagi, kalau kita subuh gitu, sembahyang pagi mereka, jadi mereka akan menyajikan makanan yang dimakan di keluarga itu di pagi hari itu. Kalau misalnya sarapannya dengan bubur ya, kemudian campur bala-bala, campur noni, nopuyuh misalnya ada ya, kemudian juga ati ampela. Nah itu ya ini dilengkapi aja satu-satu. Kemudian makan permen juga dikasih permen gitu ya. Kerupuk udang. Ya kemudian misalnya minum teh kotak gitu, dikasih teh kotak, namanya Pura Agung Taman Sari. Nah kalau di depan rumah itu sanggah kayak sangkar burung ya, jadi makanya di Bali ini unik, tempat ibadah itu diperjualbelikan ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ke daerah Kapal, namanya itu daerah Kapal di daerah Badung ya, Kabupaten Badung. Nah di situ ada tempat penjualan atau jual beli tempat ibadah mereka, yaitu pura sanggah ya. Dari batu, dari kayu ya, tergantung selera dan tergantung budget gitu ya. Hitungan 10 kita sampai di restoran Kenanga ya. 1 jadi dilempar dari ketinggian 200 meter. Peci sama udang itu kuat ya, sampai bawah tuh. 10. Tepuk tangan. Pas hitungan 10 ya. Alhamdulillah, prediksi saya tepat sekali. Hitungan 10 kita sudah sampai di Kenanga Resto. Ternyata sudah ada rombongan lain yang udah lebih duluan. Mereka mungkin hitungan 100. Ali Jabar.
Baik, lagi banyak turis mancanegara seperti ini ya. Luar biasa. BTW Ulun Danu Beratan. Ya, kita parkir di sini, ketemu lagi sama yang tadi ya. Yang kenanga itu. Iya. Oke ya teman-teman sekalian, dan perlu diinformasikan dikarenakan memang tadinya kita targetan di sini tuh udah keluar jam 10 tuh udah meluncur dari sini lagi gitu atau jam 11. Ini ya udah jadi video apa? Tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Mungkin terlalu bagi kita untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segala Di mana kita? Jangan. Satu kali lagi foto bersama di danau ya. ke restoran.
Ini kiri kanan hutan apa nih? Hutan apa ini? Kiri kanan? Bakau, ya benar. Nah, di mana di Bali pernah diadakan suatu delegasi yang diikuti oleh 15 negara. Inilah yang mendapat bakau yang terbagus se-Asia Tenggara. Ya, ini terbentang dari kawasan Sanur sampai Nusa Dua dan sekarang sudah dijadikan objek wisata. Nanti kelihatan. Motornya kanan tol kemarin. Ya, pinggir. Lu lagi ini emang. Di Bandung yang gitu halus ya. Wah, tuh nggak boleh. Aku mau di Cimaduyut. Iya. Namanya biar. Biar itu mah. Ayam Bandung drag gitu. Ya, untuk kedepannya kiri kanan ini rencananya hutan mangrove semua. Ya mungkin jam segini tidak begitu banyak ya. SPBU dong. Ya. Nama SPBU. Susilo Priyotno, Bambang. Susilo Priyotno Budi Utomo. Kan dia menjadi wakil ketua KPK. Oh iya. Ya, kita memasuki perbukitan ya. Kita memasuki areal perbukitan. Kalau kita perhatikan tanah di sini tanah kapur semua, makanya dulu tidak produktif tanah di sini. Ya, setelah investor yaitu melirik lokasi ini, yang paling banyak invest di sini yaitu keluarganya Toshiba. Siapa keluarga Toshiba? Siapa? Ayo. Toshiba. Keluarga Toshiba adalah Tommy, Sigit, dan Bambang. Ya, Bapak Tommy dia mempunyai tanah 600 hektar yang sekarang dijadikan Pecatu Geraha atau Dreamland. Bapak Paradise. Ya, tiket masuk dulu baru boleh. Kok dibuka?
Yang suruh buka siapa? Tidak boleh pakai perna-perni. Kita harus pakai tiket masuk. Iya, Iya. betul. Nah, beli bayan gini kan dulu belikan tiket, baru dikasih masuk, dijadikan akses jalan. Ini kawasan yang bernama Desa Ungasan. Oke, nanti untuk dokumentasi kita foto bareng dulu ya. Nah ini private ya. Betul. Oh, ini lokasi yang cukup bagus untuk prewedding. Mana tempatnya? Ingat ya, karena foto dari parkiran nanti kalau sudah di pandainya tidak boleh mengambil foto di sana. Kenapa? Kalau ambil foto mencuri namanya. Oh iya. Ya, berfoto boleh, berfoto boleh. Iya. Sudah beli tiket makanya dikasih masuk. Oke, baik beli. Nggak boleh pakai pernak-pernik ya, dibuka ya. Bukan, jangan dibuka. Tidak boleh pakai pernak-pernik masuk. Kita pakai tiket. Iya betul. Sudah Itu dibuka kan, semuanya. itu kan belum selesai. Ya itu lokasi itu ya itu yang sedikit di proklamasi. Apa di huruf gitu proklamasi. Reklamasi di foto itu dulu di sini ya. Reklamasi. Ya. Kalau Pak Budi. Semua sih Pak Budi. Kalau Pak Budi udah kesel tandanya. Tandanya. Sebelah kanan ya. Ya, terus toiletnya ada di WC ya. Iya betul. Mestinya ada di toilet. Mau kemana? Toiletnya ada di sini. Oke, kita sekarang lagi di Pantai Melas di Pulau Dewata, Bali. Alhamdulillah ini hari kedua perjalanan dan wisata internasional Bali dan juga Lombok. Melas di atas. Dirimu di situ, di motor masih asik di tank. Percaya. Sini gerak seperti kami. Pantai Malasi.
dia ya. Buat